fun fact juga teman-teman, Om Ajus ini pernah naik mobil dari Indonesia ke Italia, Om. Iya. Jadi Berapa hari tuh? bukan hari lagi, 3 bulan. 3 bulan. Jadi dulu tuh kita bikin konsep iseng aja di salah satu televisi, ya. Kemudian kita konsep, terus kemudian kita jualan itu teman-teman sales. Ini kemana nih ya? Akhirnya kita di salah satu brand oil gitu kan, BUMN. Kita presentasi dan mereka nerima. Intinya adalah mencoba oil baru. Kenapa ke Italia, Om? Paling jauh aja sih sebenarnya. Udah gitu kan Roma gitu kan, jadi udah gitu juga kemudian kemudian juga penerimaan di sananya, perusahaannya juga welcome. Ya udah Italia aja deh, seperti itu sih. 3 bulan tuh, Om. Berapa mobil tuh, Om? 4 mobil dan semuanya itu nggak ada heater, setir kanan. Jadi dingin itu bisa di satu negara yang bisa minus 20 gitu kan. Jadi dinginnya udah dingin bener-bener. Ingat nggak tuh Om, di negara mana tuh, Om? Aduh aku lupa tuh, pokoknya dari Kazakhstan ke atas dah. Wah, sedingin itu tuh, Om ya? Ya, tapi saya waktu itu cuma beberapa negara dan saya mempersiapkan base abis ini negara mana finishnya di Italia. Wow, jadi emang Om Ajus ini dari dulu emang suka otomotif. Suka. Dan sampai akhirnya sekarang punya VF3 ya? Ya itu dia. Kenapa tiba-tiba kepikiran Om punya VF3? Nah, berhubung saya orang kreatif, melihat si mobil mungil kecil itu cepat kita untuk mencurahkan kreatif kita. Oke, diapanya? Modifikasi. Kalau punya Om Ajus, dimodifikasinya apa aja tuh? Aku nggak banyak, cuman ganti pelek, ya, kemudian sound, kemudian ada beberapa aksesoris lah. Karena kalau diikutin, itu nggak akan kelar. Nggak akan habis-habis. Nah, cuman kan saya sebagai orang kreatif, jangan berlebihan deh, pasang ini. Nah, itu tapi teman-teman sih base ini aja ya. Ada yang gila, modifikasi dan lain-lain, tergantung. Tapi teman-teman, saya sebagai orang kreatif, gimana caranya mobil ini layak dilihat. Bayang nggak sih? Awal-awal punya mobil, banyak orang minta berfoto. Oh ya? Iya. Di jalan orang foto. Mama foto dulu. Jadi beberapa jadi pusat perhatian si mobil mungil ini nih. Benar. Jadi VF3 Tiny Titan ini emang benar menjadi pusat perhatian. Gua pun pernah lagi parkir di kafe, ditanyain beberapa orang, "Wah, ini mobil apa? Kok lucu banget?" Iya kan? Emang ada kesan lucunya dari si VF3 ini. Dan sampai orang juga sudah foto. Sampai orang nanya, "Beli di mana, Mas? Bikin sendiri ya?" "Enggak, Mas, ini bukan modif, ini benar-benar fix." Dikira bikin sendiri. Saking lucunya, memang kalau di jalanan ini saking stand out-nya, ya kan. Dan ternyata teman-teman, sekarang ini komunitas VF3 udah gede ya. Alhamdulillah. Udah berapa, Om? Kita sih sebenarnya yang masuk tuh 180 atau 90 members kita ya. Tapi yang sekali jalan gitu biasanya kalau sekali ketemu juga banyak kan? Kalau yang itu bisa 80, 90. Jadi kita kan komunitas kita kan di Jakarta ini mencakup Jabodetabek kan. Jakarta, Bogor, Tangerang. Karena ada teman-teman Bogor punya, yuk gabung yuk, Bekasi punya, kita gabung-gabungan aja. Nah itu kalau lagi ngobrol pada ngobrolin apa tuh? Nah, jadi kita sebenarnya ini kan mobil unik kan, listrik itu kan harus gini. Buruk teman-teman ketahui, pengguna mobil listrik adalah mobil orang pintar, harus pintar. Harus pintar. Nggak bisa yang mobil ice preng jalan-jalan, enggak. Ini benar-benar harus pintar. Kenapa tuh? Oke, yang pertama adalah kita di luar ngomongin irit ya. Oke, range-nya berapa, mau kemana, di sana apakah ada chargingnya, seperti apa. Kemudian kalau kita mobil ini nih tidak boleh ngebut, ya itu memang benar tuh. Kita di-warningkan sama mobil ini jangan ngebut, 90 aja udah cukup. Benar. Ya bukan kita mau bertarget harus sampai jam berapa ya. Itulah kita orang pintar kita tuh kayak gitu menurut aku. Harus lebih berencana lah ya. Benar, punya planning. Ya kan? Harus punya planning ya kan. Nah kalau teman-teman di komunitas Vinfa sendiri, yang modifannya paling ekstrim yang mana, Om? Kita ada namanya Om Wisnu. Dia pakai belakang ban serep. Ban serep, Om? Di dia belakang? Dia bikin sebuah buat menyimpan ban. Tapi nggak ada isinya bannya. Karena dia melihat dari Vietnam. Kok ini bisa ya? Kalau di sini kita kan buat VF3 ini kan kita nggak punya aksesoris black market kan? Ya, belum banyak ya, di Vietnam lah. Dia pasang lah udah. Kalau kita mau nyebutnya si Konde. Konde bener. Konde ya maksudnya Konde kayak kalau di mobil-mobil Jeep itu kan suka ada tuh ban serep di belakang. Dia pakai itu. Isinya apa? Kosong.